mengenalkan suatu alat yang disebut dengan keratometer. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur kelengkungan permukaan depan kornea mata kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, ini adalah alat yang disebut dengan keratometer ya. Nah, dalam pemeriksaannya kita sebut juga dengan keratometri. Nah, alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian utama dari alat ini. Nah, bagian utama alat ini adalah pertama di sini alat untuk pemeriksa, bagian pemeriksa. Dan bagian kedua adalah bagian untuk pasien. Nah, kemudian di samping alat yang utama ada juga bagian pendukung. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana fungsi alat atau bagian-bagian dari keratometer yang tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menyetel okuler. Ya. Nah, yang pertama, okuler ini harus sejajar dengan mata pemeriksa. Gunakan satu mata dari sejak awal sampai akhir pemeriksaan. Jadi jangan Anda berganti-ganti. Misalkan mata kanan waktu mengukur okulernya, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan Anda menggunakan mata kiri. Nah, itu akan berbeda. Jadi apabila mata kanan yang digunakan, gunakan terus sampai pemeriksaan ini selesai. Nah, untuk fungsi daripada okuler ini, jadi okuler ini untuk menentukan berapa ukuran mata kita yang paling jelas untuk melihat objek. Caranya adalah pertama, okuler ini kita putar ke kiri secara penuh. Kita putar sampai dia mentok, ya. Nah, putar sampai mentok. Nah, ini tidak bisa diputar lagi. Setelah dia mentok, maka Anda harus melihat ke dalam. Nah, di dalam ini ada tanda plus. Nah, tanda plus ini harus ditemukan yang paling kecil dan paling hitam. Supaya lebih jelas, tanda plus ini menggunakan background ya. Ini ada kertas background, kemudian dinyalakan alatnya. Nah, setelah nyala, barulah mata Anda melihat ke dalam dan akan dilihat di sini ada tanda plus. Putar secara perlahan ke arah kanan okuler ini atau eyepiece ini sampai ditemukan tanda plus yang paling jelas. Nah, untuk tanda ada yang menggunakan plus, ada juga yang menggunakan lingkaran kecil. Jadi tergantung dari produknya. Pada alat ini adalah tandanya plus. Ya, itu kaki. Nah, ini untuk okuler atau eyepiece. Kemudian pasiennya sudah ada, maka ini kita akan arahkan dulu kepada mata pasien. Ini suruh nanti duduk. Ini ada dahi dan dagunya. Nah, alat ini kita buka kuncinya. Alatnya kita buka, kemudian dengan joystick, dengan pegang joystick, alat ini diarahkan ke mata kanan pasien dulu ya. Nah, geser. Nah, kemudian dengan melihat, nah, tanda panah ini. Jadi sejajarkan mata pemeriksa, mata saya ya, ini mata saya, nah, tadi mata kanan yang akan digunakan. Maka sejajarkan, kemudian mata kiri ini sejajar, mata kanan saya akan melihat tanda panah ini. Nah, di sebelah sini kan ada mata pasien nanti ya. Nah, ini katakan mata pasien yang ditutup. Nah, kemudian saya akan melihat kantusnya. Nah, setelah segaris, baru boleh kita lakukan pengukuran. Nah, untuk menempatkannya supaya dia bisa tinggi sama atau rendahnya sama, maka bisa diatur dengan menggunakan joystick ini. Nah, ini untuk naik atau turunnya joystick ini. Ini untuk mata kanan, arahkan ke mata kanan dulu ya. Berarti mata kanan
Nah, ini tutup, ini mata kanan terbuka. Nah, baru kita nyalakan alatnya, maka di mata pasien nanti akan kelihatan Myers. Nah, sebaliknya untuk yang mata kiri, kita geser kembali mata kiri, kemudian kita lihat ya, dari luar di mata kiri ini ada Myers-nya. Nah, setelah kelihatan jelas, ini bisa kita atur dengan joystick ini, naik, maju, mundur, atau naik, turun ya. Nah, setelah didapat Myers-nya, kemudian kita baru melihat dari dalam, kita fokuskan ya. Setelah itu baru kita kunci. Nah, pasien diminta tidak berkedip. Nah, kemudian barulah kita lakukan pengukuran ya. Nah, ini pada tombol ini tombol untuk kekuatan ya. Kekuatan dan radius kelengkungan dari kornea. Jadi di sini ada tombol untuk vertikal sebelah kanan, dan di sebelahnya, di seberangnya ini tombol horizontal untuk meridian horizontal. Yang ini tombol vertikal untuk meridian vertikal, atau di sini vertikal adalah tandanya minus dan horizontal tandanya plus. Nah, di Myers tadi akan kita berimpitkan tandanya. Jadi tanda plus dengan plus, tanda minus dengan minus. Untuk minus adalah horizontal vertikal, untuk plus adalah horizontal. Nah, kita anggap bahwa ukurannya sudah dapat. Bisa kita lihat di sini skala yang menunjukkan berapa ukuran. Pertama adalah kelengkungan ya, kelengkungan dari permukaan kornea. Dan yang kedua, kelengkungan itu ada di sebelah dalam. Kemudian yang sebelah luar itu adalah kekuatan dalam dioptri. Bisa kelihatan garis kecil ya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah base curve ya, dalam milimeter. Nah, kita lihat yang terkecil dulu. Di atasnya itu adalah 8,0, di bawah adalah 8,2. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengahnya ini berarti 8,1 ya, 8,1 lebih sedikit. Nah, ini sebelah kiri berarti jari-jari atau radius kelengkungan. Yang sebelah kanan adalah dioptrinya. Jadi dioptrinya antara 41 dengan 42. Berarti ini adalah 41,50. Ini untuk meridian vertikal. Demikian pula untuk meridian horizontal ya. Ini untuk kekuatannya. Nah, sedangkan untuk aksisnya kita lihat di sini. Seandainya pada meridian ini sudah bisa disatukan tanda plus dan minus, maka aksisnya ada di 90 untuk vertikal dan 180 untuk horizontal. Kalau dia belum bisa disatukan, berarti ini harus diputar ya. Nah, di meridian mana dia tanda itu sudah segaris.